Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran IPA kelas 9 pada bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, tujuan pembelajaran untuk sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perkembangbiakan aseksual dan seksual pada hewan dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan dengan tepat. Kamu pasti sering melihat lebah yang hinggap pada bunga. Menurutmu, apa yang dilakukan lebah pada bunga tersebut? Ya, tentu saja lebah menghisap nektar pada bunga sebagai sumber makanannya. Namun, tahukah kamu bahwa keberadaan lebah pada bunga juga membantu perkembangbiakan bunga tersebut? Serbuk sari bunga akan menempel pada kaki lebah dan terbawa ke bunga lain. Pada saat lebah hinggap pada bunga lain, serbuk sari yang terbawa oleh kaki lebah akan menempel pada kepala putik sehingga memungkinkan terjadinya penyerbukan. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Apa yang akan terjadi jika makhluk hidup tidak memiliki kemampuan bereproduksi? Oke, kita akan pelajari pada bab ini. Bagian bab ini yang akan dipelajari adalah ada dua. Yang pertama atau A adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua atau B adalah sistem perkembangbiakan hewan. Untuk sistem perkembangbiakan tumbuhan, yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma. Yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperma. Yang ketiga perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang keempat adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Oke, bagian yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma. Apa sih tumbuhan angiosperma? Ya, tumbuhan angiosperma adalah tumbuhan yang mana bakal bijinya tertutup oleh bakal buah, sehingga bijinya itu terbungkus atau tertutupi oleh bakal buah. Oke, perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah vegetatif. Apa sih vegetatif itu? Vegetatif atau aseksual adalah cara berkembangbiak yang terjadi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Tentunya kalian sudah tahu apa gamet? Ya, betul. Gamet merupakan adalah sel kelamin. Vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma selain vegetatif ada juga yaitu tentang generatif.
secara generatif atau seksual adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Oke, sekarang kita pelajari tentang vegetatif. Yang vegetatif yang bagian pertama yaitu tentang vegetatif alami. Ya, vegetatif alami yang pertama adalah dengan cara perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma dengan cara rizoma atau rimpang. Perkembangbiakan secara rizoma atau rimpang ini adalah merupakan bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Ya, seperti dicontohkan pada gambar ini, vegetatif alami yang secara rizoma ini adalah biasanya terdapat pada jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Kemudian yang kedua adalah secara stolon atau geragi. Stolon adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan yang berproduksi secara stolon misalkan adalah pegagan dan stroberi. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Ya, contohnya di sini adalah tentunya bawang merah, lili, dan tulip. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung yang berisi makanan cadangan. Contohnya di sini adalah tentunya adalah kentang. Kemudian tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah tumbuhan pisang. Ya, pada tumbuhan pisang, tunas tumbuh pada ruas batang di bagian bawah. Kemudian tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalkan pada daun atau akar. Ya, tumbuhan yang bereproduksi dengan cara tunas adventif ini misalkan adalah cocor bebek dan cemara. Oke, selanjutnya adalah vegetatif buatan. Ya, kalau tadi kita belajar tentang vegetatif alami, di mana vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa campur tangan manusia, sedangkan vegetatif buatan di sini adalah perkembangbiakan dengan adanya campur tangan manusia. Ya, misalkan yang pertama adalah dengan cara stek. Ya, stek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk stek misalnya akar, daun, dan batang. Ya, contohnya ini adalah ketela pohon. Ketika kita mau menanam ketela pohon, dengan mudah kita potong dan lancip kemudian ditancapkan pada tanah yang subur. Maka bagian yang dipotong itu di tanah kemudian akan tumbuh akar sehingga tumbuhlah individu baru. Ya, selanjutnya adalah runduk. Runduk dilakukan dengan membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah.
Nah, kemudian bagian yang dibengkokkan itu pada nantinya akan tumbuh akar. Nah, pada suatu saat akar yang tumbuh ini kemudian bisa dipotong, kemudian muncullah individu yang baru. Nah, bagian terakhir untuk vegetatif buatan itu adalah dengan cara cangkok. Cangkok dilakukan dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman, ya, dengan kulit batang dikelupas, lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Kita tahu bahwasanya hasil cangkok itu biasanya cepat tumbuh. Biasanya ada pohon mangga yang dicangkok, yang sudah berbuah dicangkok, kemudian ditanam. Keuntungannya hasil cangkok itu akan cepat berbuah, tetapi kerugiannya akar yang dihasilkan merupakan akar serabut sehingga mudah sekali untuk tumbang. Oke, selanjutnya kita belajar tentang perkembangbiakan generatif, yaitu merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Mekanisme pembuahan ganda pada angiosperma. Jadi pada tanaman angiosperma itu terjadi pembuahan ganda. Di sini kita lihat terdapat proses pembuahan pada tumbuhan angiosperma, yaitu terdapat pada bunga. Kenapa disebut ganda? Ya, karena di sini ada 2 inti sel atau 3 ya yang dibuai, sehingga nantinya akan menjadi, satunya akan menjadi ovum, yang satunya akan menjadi cadangan makanan. Oke, sekarang kita ke bagian penyerbukan. Ya, penyerbukan itu adalah proses di mana serbuk sari sampai pada kepala putik. Nah, bagaimana serbuk sari sampai pada kepala putik? Itu melalui beberapa perantara. Yang pertama yaitu anemogami, ya, dengan bantuan angin tentunya, kemudian hidrogami dengan bantuan air, zoidogami bantuan hewan. Nah, untuk bantuan hewan ini dapat beberapa hewan yang bisa membantu. Yang pertama adalah entomogami, yaitu bantuan serangga, ornitogami bantuan burung, chiropterogami bantuan kelelawar, dan malakogami yaitu bantuan siput. Kemudian yang terakhir adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia, misalkan pada tanaman salak. Oke, penyerbukan berasal dari asal serbuk sari itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu autogami, yaitu penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah gaetonogami, yaitu penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah alogami, penyerbukan silang. Yang keempat adalah hibridogami, penyerbukan bastard. Macam dan cara penyebaran biji. Yang pertama adalah anomokori, yaitu dengan bantuan air, angin. Yang kedua adalah hidrokori, yaitu bantuan air. Yang ketiga adalah zookori, yaitu bantuan hewan. Dan empat adalah antropokori, bantuan manusia. Jadi bagaimana biji-bijian pada tanaman itu bisa menyebar ke berbagai tempat, itu ada 4 yang membantunya. Oke, kita lanjutkan perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperma. Ya, kalau angiosperma tadi adalah merupakan tanaman yang berbiji tertutup. Gimnosperma merupakan kelompok tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh kulit buah, misalkan melinjo, pinus, dan pakiseci. Oke, tumbuhan gimnosperma memiliki alat reproduksi berupa strobilus, jadi bukan bunga, berbeda dengan tanaman
angiosperma. Kalau angiosperma memiliki bunga, kalau gimnosperma memiliki namanya strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada gimnosperma diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Ini merupakan proses metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan gimnosperma. Di mana di situ terdapat dua fase, yaitu fase spora dan fase gamet. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Fase vegetatif atau sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau gametofit merupakan tahap saat menghasilkan tumbuhan gamet. Ini adalah diagram atau bagian proses metagenesis atau pergiliran tumbuhan pada lumut. Selanjutnya adalah metagenesis tumbuhan paku, homospora. Ingat, terdapat dua proses, yaitu sporofit dan gametofit. Metagenesis tumbuhan paku, heterospora. Sama, terdapat proses juga di situ, yaitu sporofit dan gametofit, di mana sporofit menghasilkan spora dan gametofit menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Metagenesis tumbuhan paku peralihan. Oke, selanjutnya adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ya, tentunya agar tumbuhan itu semakin banyak bisa dimanfaatkan dan berguna, ya tentunya manusia memerlukan sebuah teknologi agar bagaimana merawat atau menanam dengan baik. Yang pertama adalah hidroponik. Ya, ini adalah metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Tentunya bukan air biasa. Air yang dimaksud di sini adalah merupakan air yang bernutrisi. Di mana air yang bernutrisi ini airnya sudah bercampur dengan fertilizer ya atau pupuk dengan kandungan kimia tertentu. Nah, kemudian pupuk yang bercampur dengan air ini kita sebut selanjutnya dengan nutrisi. Kemudian ditaruh dalam sebuah, kalau kita lihat pada gambar ya, kalau kita lihat pada gambar ini ya, ada sebuah pipa ya, sebuah paralon atau pipa yang mana lubang-lubang, kemudian di situ terdapat tanaman. Nah, di dalam pipa ini tentunya ada nutrisi atau air yang bercampur dengan pupuk yang dialirkan atau tergenang, kemudian tanamannya di situ nantinya akan tumbuh dengan subur dan baik. Oke, selanjutnya adalah vertikultur, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Ya, biasanya ini dilakukan di perkotaan dikarenakan lahan sempit, lahan sangat mahal sekali, sehingga tanamannya akan dibuat bertingkat, di mana di dalamnya untuk nutrisi dalamnya bisa berupa tanah dengan pupuk dan atau mungkin air seperti hidroponik juga. Selanjutnya yaitu kultur jaringan, yaitu proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan
untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Jadi sistem kultur jaringan itu mengambil bagian tanaman tertentu, diambil sel tertentu, kemudian sel itu akan dikembangkan membentuk tanaman baru dengan jumlah yang banyak. Nah, tentunya kultur jaringan ini merupakan suatu keuntungan, di mana hanya dengan mengambil satu sel bisa dikembangkan menjadi banyak tanaman dalam waktu yang singkat. Oke, selanjutnya sistem perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama yaitu perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang kedua adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang ketiga siklus hidup hewan. Yang keempat adalah teknologi reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang pertama adalah pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya, misalkan pada Hydra dan Obelia. Yang selanjutnya adalah fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya, contohnya adalah pada planaria. Kemudian partogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan, contohnya yaitu pada lebah dan kecoa. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa itu? Oke, kita pelajari. Yang pertama ovipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Biasanya vivipar itu terjadi pada mamalia. Kalau ovipar itu biasanya terjadi pada hewan sekelas burung atau aves. Kemudian ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya setelah melahirkan. Misalkan pada hewan amfibi. Oke, siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, misalkan pada hewan Aurelia atau ubur-ubur. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terdapat 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis sempurna, tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda, misalkan pada katak. Metamorfosis tidak sempurna, yaitu bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Ya, misalkan pada belalang. Teknologi reproduksi hewan tentunya agar bisa menghasilkan hewan yang sangat banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam waktu singkat diperlukan namanya teknologi. Nah, teknologi ini dimakan dengan teknologi reproduksi hewan. Yang pertama yaitu dengan inseminasi buatan. Ya, inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Kemudian sistem cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Baik, mungkin itu dulu yang kita pelajari pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran menarik berikutnya. Tetap semangat belajar. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.